Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Syuranda selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan presentasi kami yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan dari kelompok kami. Boleh di next mungkin. Oke, yang pertama ada Natasha Ksyanti, lalu ada Firal Arikasya, lalu ada Rahma Ashifa, lalu ada saya Rafli Maragani. Boleh di next. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini yang pertama ada perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu kan menggali kembali kebijaksanaan, kekayaan, dan potensi yang pernah dimiliki. Nah, yang pertama ini era awal kemerdekaan, yaitu pada 1945 sampai 1950. Nah, arah kebijakan pada era ini itu lebih kepada semangat menggelorakan keindonesiaan. Nah, organisasi kementerian yang bernama Kementerian Pengajaran menyiapkan kurikulum yang berorientasi pada wawasan kebangsaan, sarana prasarana pendidikan, dan jumlah pengajar. Lalu beralih ke era demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1951 sampai 1959. Nah, pada saat itu di tengah stabilisasi politik yang tidak menentu, nah pada periode ini kebijakan pendidikan masih berkutat pada penguatan kebangsaan. Tetapi pada era inilah dimulai kebijakan pendidikan yang lebih terarah dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang menjadi payung hukum legal bagi kependidikan di Indonesia. Nah, implikasi dari undang-undang ini, pendidikan dibagi atas pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama, dan pendidikan partikelir atau swasta. Lalu selanjutnya ada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan 1966. Nah, pada era ini kebijakan pendidikan sudah mulai meluas dan status departemen yang membidangi pendidikan itu juga sudah terbagi. Salah satunya, sudah terbagi yaitu atas Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil, Menteri Muda PP dan K, serta Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat. Nah, arah kebijakan pendidikan yang meluas ini berimplikasi pada pendidikan yang tidak hanya diurus satu kementerian saja, namun juga lebih dari 2 kementerian. Lalu selanjutnya ada era Orde Baru. Nah, di era Orde Baru ini memiliki kebijakan bidang pendidikan yang cukup banyak ya. Cukup banyak, beragam, juga luas. Karena seperti yang kita tahu bahwa Orde Baru ini berkuasa selama 32 tahun. Nah, kebijakan penguatan kebangsaan yang mendukung program stabilitas nasional dan keamanan serta pembangunan itu seperti penataran pedoman, lalu normalisasi kehidupan kampus, dan kalau untuk mahasiswa juga ada kuliah kerja nyata. Juga kalau untuk kesiswaan itu ada pembinaan melalui OSIS, juga ada perintisan sekolah pembangunan dan sekolah impres, hingga ada pembenahan ejaan bahasa Indonesia melalui ejaan yang disempurnakan yang biasa kita kenal sebagai EYD. Oke, next. Ada pun kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi itu tentang standar pendidikan nasional di pendidikan dasar dan menengah itu yang pertama ada standar pengelolaan. Nah, ini salah satunya ada di Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Lalu yang kedua ada standar kompetensi kelulusan, itu ada di Permendiknas nomor 23 tahun 2006, itu tentang KTSP juga. Lalu ada standar isi,
Ini juga ada di Permendiknas juga, nomor 22 tahun 2006 juga, di KTSP, juga ada di Permendikbud juga, nomor 64 tahun 2013. Ini tentang Kurtilas, tetapi ada revisi. Next. Yang keempat ada standar proses, ini juga ada di Permendiknas juga nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, ini juga masuknya ke KTSP. Lalu di Permendikbud juga ada nomor 22 tahun 2016 itu tentang standar proses. Lalu yang kelima ada standar penilaian, ini di Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. Lalu yang keenam ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Ini ada banyak juga di Permendiknas dan juga Permendikbud. Tetapi kalau di Permendiknas salah satunya itu nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas sekolah. Lalu kalau untuk kalau untuk standar pendidik dan tenaga pendidik ini hanya ada di Permendiknas. Lalu yang ketujuh ada standar sarana dan prasarana, itu ada di Permendiknas juga nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Lalu next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan kurikulum di Indonesia. Nah, kebijakan kurikulum di bidang pendidikan itu memiliki peran yang sangat strategis gitu. Kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting gitu dalam pendidikan. Kurikulum itu menjiwai dan mewarnai hampir di seluruh kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Ada begitu banyak kebijakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dan yang kita alami gitu, bahwa kebijakan kurikulum di Indonesia itu kan selalu mengalami pembaruan ya, dan juga mengalami perubahan gitu di sepanjang waktunya. Banyak sekali perubahan kebijakan kurikulum ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa gitu kurikulum di Indonesia ini selalu diperbarui? Nah, maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan kurikulum di Indonesia, akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Boleh di next? Nah, di sini kita akan mempelajari gitu pengertian tentang kurikulum. Kita akan mengetahui apa sih itu pengertian dari kurikulum. Kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berlari. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat di Pasal 1 Butir 19, menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan gitu, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman sekolah gitu, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan gitu. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan gitu, mengapa kurikulum harus selalu diperbarui? Kita harus tahu gitu, kenapa sih kurikulum di Indonesia itu selalu mengalami perubahan atau mengalami pembaruan gitu. Alasannya karena agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ipteks. Kan yang kita ketahui, seiring dengan berjalannya waktu, ipteks itu selalu mengalami kemajuan yang pesat dan perkembangan. Oleh karena itu, kurikulum juga harus selalu diperbarui untuk mengikuti zaman dan perkembangan ipteks sendiri. Next. Kan yang tadi udah dijelaskan gitu, kurikulum itu selalu ada perbaruan. Nah, apa aja sih kurikulum yang diterapkan di Indonesia? Teman-teman bisa lihat di slide tentang gambaran kebijakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1947 ada namanya Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini tuh merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.
Nah, di tahun 1947 itu tadinya itu bukan namanya kurikulum gitu, namanya itu masih rencana pelajaran. Makanya dinamakan rencana pelajaran 1947. Di tahun 1954 namanya itu rencana pelajaran 1954. Kurikulum ini tuh masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Bedanya itu di namanya itu rencana pelajaran 1954. Nah, di tahun 1968 itu namanya sudah menjadi kurikulum, namanya kurikulum 1968. Di kurikulum ini tuh merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Beberapa mata pelajaran lain seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya itu mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan alam atau yang sekarang sering disebut sains. Sekarang juga kan ada nama mata pelajaran atau golongan gitu, IPA dan IPS gitu. Next. Selanjutnya itu di tahun 1975 namanya kurikulum 1975. Kurikulum ini itu disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci. Nah, pada tahun 1984, namanya itu kurikulum 1984. Kurikulum ini itu merupakan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Selanjutnya di tahun 1994, namanya itu kurikulum, maksud saya di tahun 1984 itu namanya kurikulum 1984, yang merupakan penyempurnaan juga dari kurikulum 1975. Selanjutnya di kurikulum 1994, namanya kurikulum 1994. Kurikulum ini tuh penyempurnaan juga dari kurikulum sebelumnya. Next. Nah, di tahun 2004 ini namanya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Memang dimulai pada tahun 2000. Jadi kurikulum KBK ini dimulai tahun 2000, tapi pemerintah pusat sudah mengembangkan kurikulum baru untuk dinyatakan berlaku sebagai kurikulum 2004 sesuai dengan tradisi 10 tahunan. Kurikulum baru ini dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Walaupun demikian, kurikulum 2004 menjadi permasalahan nasional yang krusial, karena sebelum kurikulum ini diimplementasikan secara nasional, perkembangan baru terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Era ini dilandasi dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian berturut-turut diikuti oleh PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini tuh belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Jadi di tahun 2004 ini, KBK ini tuh belum diterapkan gitu di seluruh sekolah, tapi baru di beberapa sekolah untuk pengujian gitu. Nah, selanjutnya di tahun 2008 namanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini tuh dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Di tahun 2013, namanya Kurikulum 2013, atau yang biasa kita ketahui itu namanya Kurtilas. Kurtilas ini itu dilaksanakan tahun ini. Hasil pengembangan dari KTSP, yaitu pengembangan kurikulum, sudah mencakup silabus, buku teks, buku pedoman guru. Hal tersebut itu meringankan pekerjaan guru, karena guru itu tidak perlu membuat silabus lagi. Guru hanya tinggal membuat rencana pengajaran dalam bentuk RPP. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi bahasan selanjutnya adalah jalur, jenjang, dan juga jenis daripada pendidikan. Yang pertama, ini adalah sistematika pendidikan nasional yang dipakai oleh Indonesia. Jadi, pendidikan di Indonesia ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua ada pendidikan non-formal. Untuk pendidikan formal itu dimulai dari jenjang prasekolah, yaitu ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, lalu ada taman kanak-kanak atau TK, dan raudato atau RA. Biasanya pada tingkat ini anak-anak itu menempuh pendidikan 2 tahun lamanya, jadi dari usia 4 sampai 6 tahun. Nah, yang kedua ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang pertama itu adalah SD atau sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Bedanya,
SD dan MI itu, kalau MI itu mengajarkan seputar ilmu agama Islam. Lalu yang kedua, pendidikan dasar yang kedua adalah sekolah menengah pertama atau SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Nah, MTS ini sama kayak MI, itu mengajarkan ilmu seputar ilmu agama Islam. Jadi SMP ini biasanya menempuh pendidikan selama 3 tahun lamanya, umumnya dari usia 12 sampai 15 tahun. Untuk pendidikan menengah ini dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi atau vokasional. Untuk pendidikan akademik ini yaitu ada sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA. Nah, MA ini sama kayak MTS maupun MI. Kalau yang pendidikan profesi atau profesional itu ada sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Nah, bedanya apa sih SMA dan SMK ini? Nah, kalau SMA ini belajar tentang teori-teori untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta nilai yang memuaskan untuk pendidikan di jenjang selanjutnya. Kalau SMK ini mengutamakan praktik. Jadi nanti lulusannya itu sudah memiliki keahlian pada bidang tertentu. Lalu ada pendidikan tinggi pada pendidikan formal, juga dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi atau vokasional. Pada pendidikan akademik di pendidikan tinggi ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama S1, nantinya lulusannya akan menyandang gelar sarjana. Kalau S2, lulusannya akan menyandang gelar magister, dan lulusan ketiga itu akan menyandang gelar doktor. Kalau pada pendidikan profesi yang setara dengan sarjana ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 maupun diploma 4. Nah, yang setara dengan S2 ada magister terapan atau profesi. Nah, yang setara dengan dokter itu ada spesialis 2 atau dokter terapan. Nah, tadi kan udah pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal itu atau nama lainnya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu yang pertama setingkat dengan TK atau PAUD, itu ada kelompok bermain atau tempat penitipan. Kalau yang setara dengan SD itu ada kejar paket A. Kalau yang setara dengan pendidikan SMP itu adalah kejar paket B. Yang setara dengan pendidikan SMA adalah kejar paket C. Lalu ada juga kursus. Selain itu, ada juga pendidikan keluarga sebagai pendidikan keluar sekolah peserta didik. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang jalur pendidikan Indonesia. Jadi jalur pendidikan di Indonesia itu ada 2, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Jadi pendidikan formal itu pendidikan yang terstruktur secara sistematis dari mulai pendidikan umum dan pendidikan tinggi. Pendidikan umum kemudian terbagi menjadi pendidikan dasar dan menengah, di mana pendidikan menengah terbagi atas sekolah menengah atas atau SMA dan kejuruan atau SMK. Perbedaannya, SMA menitik beratkan pada kemampuan akademik dan diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih menitik beratkan pada kemampuan praktis yang diproyeksikan untuk bekerja setelah lulus sekolah. Lalu ada pendidikan non-formal yang kedua. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar lingkungan pendidikan formal dengan sistem pelaksanaan berjenjang dan terstruktur. Pendidikan formal ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik seperti yang bisa kita lihat pada gambar pada slide sebelumnya. Pendidikan formal itu berupa pendidikan di luar sekolah yang berisi paket A yang setara dengan pendidikan SD, kejar paket B yang setara dengan pendidikan menengah SPP SMP, dan kejar paket C yang setara dengan SMA. Pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM awalnya diperuntukkan untuk anak yang sulit mengakses pendidikan dasar dan menengah, kemudian berkembang dalam bentuk pendidikan berbasis keluarga atau komunitas atau homeschooling, kursus, dan PKBM. Kursus yang awalnya hanya untuk selingan atau tambahan siswa di sela-sela sekolah dan kebutuhan masyarakat terhadap kemampuan tertentu, kemudian berkembang menjadi layaknya sekolah kejuruan yang dapat mempersiapkan siswanya untuk bekerja. Terlebih lagi ketika kursus sudah dapat mensetarakan standar kompetensi lulusan atau SKL-nya dengan KKNI level 3 dan 4 melalui lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK, yang berarti
dapat disetarakan dengan lulusan diploma. Lalu yang kedua adalah jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini bagi dua menjadi pendidikan umum dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan umum itu biasanya melingkupi sekolah dasar, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, pendidikan umum ini merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu atau biasa disebut pendidikan kejuruan. Yang kedua adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada peserta didiknya diarahkan pada kebutuhan yang mirip dengan pendidikan umum, yaitu fokus akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing, dan pada keterampilan tertentu yang berorientasi pada dunia kerja, yaitu vokasi. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi profesional di bidangnya. Akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan selama ini dilaksanakan pada pendidikan S1, S2, maupun S3. Sedangkan yang berbasis keterampilan tertentu dilaksanakan pada pendidikan vokasional seperti diploma atau D1, D2, D3, dan D4. Perkembangan terakhir jenjang D4 disediakan pula S2 dan doktor atau S3 terapan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan profesi, pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi. Yang pertama adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penugasan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kalau pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan syarat keahlian khusus. Yang ketiga ada vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan ahlian terapan tertentu. Jadi itu bedanya pendidikan profesi, akademik, dan vokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, selanjutnya akan bahas tentang basis dan tren pendidikan Indonesia. Boleh di next? Yang pertama ini ada pendidikan multikultural sebagai basis kebijakan pendidikan. Nah ya, pendidikan multikultural ini penting banget nih bagi bangsa Indonesia karena sebelumnya pendidikan multikultural ini kan berpotensi pada kebudayaan gitu. Dalam hal ini cocok banget buat bangsa Indonesia yang dimana emang kita terkenal sebagai negara yang banyak budayanya, kaya akan budaya. Jadi pendidikan multikultural ini salah satu emang basis yang penting itu dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan pendidikan Indonesia tentang pendidikan multikultural adalah adanya pendidikan keagamaan dalam pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah keterampilan abad 21. Dalam hal ini sebenarnya ada sekitar 16 kemampuan yang wajib ditekankan oleh pemerintah untuk dimiliki oleh pemuda-pemuda bangsa ini untuk menghadapi perkembangan gitu dalam abad 21. Saya sebutkan 3 aja gitu. 3 diantaranya itu ada kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkreatif, lalu ada kemampuan untuk berkolaborasi. Itu 3 contohnya di mana memang kita dituntut untuk lebih bebas dalam hal berpikir, di mana kita memang dituntut dalam lebih kreatif dan inovatif gitu dalam dalam menghadapi segala masalah gitu di abad 21. Oke, boleh di next. Nah, yang ketiga ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini salah satu kebijakan baru juga di abad di pemerintahan sekarang, yaitu di mana mahasiswa punya kesempatan untuk lintas prodinya dan boleh belajar di kampus lain selama 1 semester dan sekitar 24 SKS gitu bobotnya. Ada 8 kebijakan gitu yang sebenarnya boleh dilakukan di MBKM. Yang pertama ada pertukaran pelajar, lalu ada magang, lalu ada asisten pengajar di satuan pendidikan, ada penelitian riset, lalu ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Lalu terakhir ada praktik kerja. Oke, mungkin boleh di next ke keempat. Ya, terakhir ada pendidikan kebencanaan.
Sebenarnya salah satu basis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam pendidikannya gitu, kebijakan pendidikannya, tapi agak sedikit jarang diakomodir karena emang dalam pendidikan kebencanaan ini sedikit belum dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah. Padahal negara ini termasuk negara yang sering terjadi kebencanaan, dan dimana emang pendidikan kebencanaan ini tuh harusnya sering dipelajari oleh pendidikan dasar seharusnya, tapi jarang dipelajari. Karena dengan adanya pendidikan kebencanaan, kita tahu cara menanggulangi dan tahu cara mencegah kebencanaan yang akan terjadi. Ya, mungkin boleh di next. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.